Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dewi Narwasu Sitorus. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pemotongan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final. Latar belakang, pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final lahir dari kebutuhan negara untuk menghadirkan sistem pajak yang lebih sederhana, cepat, dan pasti. Tidak semua jenis penghasilan dapat dihitung berdasarkan laba bersih karena karakteristiknya yang sulit ditelusuri atau sifat transaksinya yang satu kali terjadi. Untuk itu, pemerintah memilih mekanisme pajak final, tarif tetap dasar pengenaan sederhana, dan dipungut langsung ketika penghasilan muncul. Pendekatan ini bukan sekedar efisiensi administratif, tetapi strategi untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dan memperkuat kepatuhan perpajakan. Definisi pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final. Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final. Artinya, pemotongan atau pembayaran pajak ini selesai pada saat penghasilan diterima dan tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak penghasilan terutang pada surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Yang kita lanjut karakteristik pajak penghasilan final. Yang pertama itu bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong atau dibayar tidak dapat diminta kembali atau dikreditkan pada surat pemberitahuan tahunan. Yang kedua, pemotongan di sumber. Pemotongan pajak umumnya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditunjuk pada saat pembayaran atau terutangnya penghasilan, tergantung peristiwa mana yang lebih dulu terjadi. Lalu, tarifnya beragam. Besarnya tarif pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 berbeda-beda tergantung jenis objek penghasilannya dan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Pajak ini dikenakan dengan tujuan untuk menyederhanakan pemungutan pajak, mengurangi beban administrasi, dan mendorong investasi di sektor-sektor tertentu. Lalu, subjek pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang termasuk dalam kategori objek pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat 2. Lalu, objek dan tarif pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final. Yang pertama, peredaran bruto usaha tertentu. Salah satu objek pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Kategori ini seringkali dikenal sebagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Untuk penghasilan ini, tarif pajak penghasilan final yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari total omset penjualan setiap bulan. Tarif tersebut hanya berlaku sampai dengan jangka waktu paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas atau PT, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau CV, firma, BUMDes atau PT perorangan. Yang kedua, bunga deposito dan tabungan. Pendapatan dari bunga deposito dan tabungan juga dikenakan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Tarif yang dikenakan adalah 20% dari bunga yang diterima. Yang ketiga, bunga obligasi. Pendapatan bunga dari obligasi dan surat berharga negara atau SBN juga dikenakan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Tarif yang dikenakan adalah 10% dari bunga atau diskonto obligasi. Terdapat insentif PPh ditanggung pemerintah atas obligasi pemerintah dalam mata uang asing yang diterbitkan di pasar internasional. Yang keempat ada sewa tanah dan atau bangunan. Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 juga berlaku untuk penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan. Misalnya, jika Anda menyewakan properti, maka penghasilan dari sewa tersebut akan dikenakan PPh final dengan tarif 10% dari jumlah bruto sewa. Yang kelima, pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Setiap transaksi yang melibatkan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan, baik itu penjualan rumah,
tanah, apartemen, maupun properti lainnya akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Namun, untuk pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana, tarif yang dikenakan lebih rendah, yaitu sebesar 1%. Yang keenam, hadiah undian. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 juga mencangkup penghasilan yang diterima dari hadiah undian atau lotre. Pajak atas hadiah undian ini dikenakan sebesar 25% dari nilai hadiah yang diterima. Yang ketujuh, transaksi penjualan saham di bursa. Atas transaksi penjualan saham di bursa efek juga dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Tarif yang dikenakan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi termasuk jasa konsultasi, konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi juga dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Tarifnya bervariasi, tergantung pada jenis layanan, konstruksi, dan apakah penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha atau SBU atau sertifikat kompetensi kerja atau SKK konstruksi sebagai berikut. Tarif untuk pekerjaan konstruksi 1,75% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU kualifikasi kecil atau SKK untuk usaha orang perseorangan. 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU atau SKK, dan 2,65% untuk penyedia jasa selain yang disebutkan di atas. Tarif untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi 2,65% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU, 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU, dan kemudian tarif untuk jasa konsultasi konstruksi 3,5% untuk penyedia jasa yang memiliki SBU atau SKK untuk usaha orang perseorangan, 6% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki SBU atau SKK. Kemudian, contoh perhitungan PPh final untuk persewaan tanah.